أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأسرار ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه إلى النور. أما بعد أيها العباد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. تقوى الإله العالمين فإنها عز وعرز للدنيا والمرجع فيها إلى الدارين، فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها ترشده في العقبى فنون الندامة. أيها العباد، tidaklah ada yang pantas menjadi pemikiran seorang hamba selama mereka hidup di muka bumi ini, melainkan bagaimana hubungan pribadinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mereka orang-orang yang berhasil dalam kehidupan di muka bumi ini untuk menunjukkan ubudiyah mereka kepada Allah, yang mana merupakan tujuan penciptaan kita manusia dan juga jin, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan juga manusia melainkan hanya untuk menunjukkan ubudiyah mereka, menunjukkan status mereka yang hanya sebagai budak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah bisa manusia menunjukkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan ketika mereka benar-benar mentahqiq ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas diri mereka. Karena Allah katakan, tidaklah akan diterima amal ibadah seseorang kecuali mereka merupakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan ala lisan aulad Adam alaihi salam, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah daripada mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena pentingnya ketakwaan, sehingga setiap Jumat seorang khatib haruslah mewasiatkan takwa kepada mereka yang hadir dalam salat Jumat tersebut. Karena pentingnya takwa, berapa banyak Allah ulangi tentang ketakwaan dalam Al-Quran. Bahkan Allah berwasiat dengan ketakwaan kepada kita semua. Walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah katakan dengan kalimat wasiat, karena biasanya setiap manusia tatkala mereka mendengar kalimat wasiat, mereka akan lebih pentingkan hal itu dibanding kalimat lainnya. Allah wasiatkan kepada kita semua melalui Nabi Muhammad. Allah katakan, kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah kami berikan kitab sebelummu ya Rasulullah, wa iyyakum, dan kamu juga kami berikan itu juga umatmu. Wasiat apa ya Allah? Anittaqullah, untuk kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah bisa seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka benar-benar berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwa adalah ucapan yang mudah. Setiap manusia mampu untuk mengucap kalimat takwa, mampu dan sangat mudah, siapapun mereka. Akan tetapi takwa adalah sebuah asas, takwa adalah sebuah fondasi dalam menjalankan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tatkala ditanya tentang ketakwaan, beliau katakan, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ibad, sudah berapa lama kita hidup di muka bumi ini? Tanyakan pada diri ini, pernahkah menetes air mata karena takut kita kepada Allah sekali saja? Ayo ibad, tahukah kita bahwa dahulu al-asyara al-mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat Rasulullah yang disebutkan, diberitakan gembira oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, al-asyara al-mubasysyirin bil jannah. 10 orang tersebut secara khusus Nabi Muhammad sebutkan, fulan bil jannah, fulan bil jannah, fulan bil jannah. Tahukah kita apa yang menjadi kebiasaan dalam hidup mereka? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terlihat begitu menunjukkan rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sampai terlihat 2 garis hitam di pipi beliau, bekas air mata takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak yang lain bertanya, "Ya Amirul Mukminin, bukankah kau telah dijamin oleh Nabi Muhammad bahwa kau akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala?" Bahkan seluruh sahabat Nabi Muhammad secara umum Allah jaminkan mereka. Allah katakan, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Kalian semua sahabat Rasulullah, baik muhajirin, baik ansar, baik yang terdahulu beriman, baik yang belakangan masuk dalam agama Islam di bawah tangannya Nabi Muhammad. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Kalian semua dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau ya Amirul Mukminin selalu menangis dan takut, sedangkan surga ada di tanganmu? Apa jawab Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau katakan, "Ya ada, saya takut kalau janji tersebut ternyata ada syarat-syaratnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau janji untuk surga itu ternyata banyak sekali syarat yang harus saya kerjakan, dan saya takut kalau saya telah membuat halal, telah tidak benar-benar menjalankan seluruh syarat yang mungkin tidak disebutkan Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya Nabi Allah akan menjebloskan kami ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala." Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan sambil beliau ungkapkan dengan nada penyesalan yang begitu dalam, beliau katakan, "Coba aku ini hanyalah pepohonan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di pinggir jalan. Jangan diciptakan sebagai manusia, diciptakan sebagai pohon, dan satu batang daripada dahanku tersebut dimakan oleh seekor unta, dikunyah dan masuk ke perut unta, lantas keluar sebagai kotoran unta. Selesai kehidupanku. Kenapa aku diciptakan sebagai manusia yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Beginilah keadaan mereka para sahabat Rasulullah. Seorang sahabat Nabi Muhammad tatkala dijanjikan jihad fisabilillah di sebuah hari, dan dijanjikan Nabi Muhammad mengatakan kepada beliau bahwa beliau akan meninggal di saat tersebut, di hari untuk mereka pergi ke medan perang, orang ini telah datangnya kepada Rasulullah. Sampai Nabi bertanya, "Ya Fulan, apakah engkau takut untuk menuju medan perang?" Dia katakan, "Tidak ya Rasulullah, tidak ada sedikit pun takut di diri ini." "Lantas kenapa kau terlambat datang? Kawan-kawanmu telah berangkat seluruhnya." Maka orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, sejak kemarin aku pulang ke rumah, terkenang firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya." Tidaklah ada seorang pun dari kalian pasti harus melalui as-sirat, jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Ya Rasulullah, semenjak kemarin aku berpikir aku pasti akan meninggal dunia, namun apakah aku bisa melalui sirat tersebut, atau mungkin aku akan terjebur ke neraka Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melihat sejarah orang-orang terdahulu, inilah keadaan mereka. Inilah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Zainul Abidin bin Husain pun demikian. Beliau dijanjikan panggilan yang begitu indah di yaumil qiyamah. Nabi berkata nanti di yaumil qiyamah akan ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, "Liyadum Zainul Abidin lil ardi 'ala Allah." Bangkitlah manusia yang paling pandai menunjukkan ubudiyah mereka kepada Allah untuk berhadapan dengan Allah. Maka kata Rasulullah saat tersebut akan bangkit putra dari putra Husain. Apa yang terjadi dalam kehidupan beliau? Jaminan keindahan telah diberikan Nabi Muhammad kepada beliau. Apa yang terjadi? Kehidupan beliau penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu malam, pembantu beliau karena melihat tuannya begitu lelah membagikan makanan pokok kepada penduduk Madinah, sehingga selama hidup beliau tidak ditemukan di kota Madinah orang-orang yang miskin dan fakir. Bukan tidak ada, mereka ada, namun kebutuhan mereka dijamin oleh Ali bin Husain, yang mana mereka pun tidak tahu siapa sebenarnya yang memberikan kepada mereka. Mereka tahu tatkala Imam Ali bin Husain meninggal dunia, tidak ada lagi yang memberikan hal tersebut. Pembantunya bercerita, "Satu malam saya katakan kepada tuan saya, 'Wahai Tuan, biarlah malam ini saya yang membawa bahan makanan tersebut, saya akan potong
Kau dari belakang tunjukilah rumah-rumah yang kau akan berikan. Ternyata Tuhanku mendengar hal tersebut, dia menangis dia tidak gitu. Dia katakan, ya ada. Saat ini kau dapat menolongku untuk membantu membawa beban yang berat ini. Namun bantuan yang memerlukan sesungguhnya bukan di muka bumi ini. Mampukah kau nanti membantu di hadapan Allah untuk membawa dosa-dosaku yang begitu banyak? Ayo hadirin, inilah keadaan mereka. At-taqwa al-khawfu minal jahil. Bagaimana rasa takut kita kepada Allah tatkala kita hidup di muka bumi ini? Hidup kita sebentar lagi. Nabi katakan, hasal ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia umatku hanya 60-70 tahun. Karena mereka punya modal ini. Mereka memiliki rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Ali mengatakan tentang definisi takwa yang kedua, wal amalu bil tanzil. Mereka karena memiliki rasa takut kepada Allah, mereka lakukan apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang diaturkan oleh Allah melalui Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka kerjakan segalanya. Al-amalu bil tanzil. Tatkala mereka dilarang sesuatu, mereka akan pergi jauh dari sesuatu tersebut. Tatkala mereka diperintahkan, mereka menjadi orang-orang terdepan dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita melihat keadaan orang-orang terdahulu dengan ibadah mereka, dengan hal yang mendekatkan mereka kepada Allah, amatlah indah dan amat di luar nalar kita. Ayo hadirin, Sayyidina Utsman bin Affan, tahukah kita setiap malam beliau khatamkan sholat malam beliau dengan 2 rakaat dan beliau khatamkan Al-Quran 30 juz dalam 2 rakaat tersebut. Ayo hadirin, di antara mereka para sahabat Rasulullah yang berpuasa dengan puasa Nabi Allah Daud seumur hidup mereka. Bahkan diriwayatkan Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah memulung beberapa batu di mulut beliau. Tatkala sampai ke rumah baru beliau keluarkan batu tersebut. Ditanya, kenapa wahai Ummul Mukminin kau memulung batu tatkala kau keluar dari rumahmu? Apa yang dia katakan? Saya takut kalau sampai di luar rumah lisanku terlepas mengucapkan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan mereka. Yang dilarang mereka jauhi, yang diperintahkan mereka dekatkan. Bagaimana keadaan kita ibadah? Sedangkan nanti di tempat yang sama, di saat yang sama, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu minal jalil wal amalu bil tanzil wal isti'dad lil rahim. Mereka akan selalu mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi hari di mana mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari tersebut, saat tersebut menjadi saat yang paling menggembirakan buat mereka, menjadi saat yang paling indah buat mereka, lebih indah dari saat mereka bertemu dengan istri-istri mereka. Sayyidina Bilal bin Rabah tatkala mengalami sakaratul maut, istrinya mengatakan, wahai ada Bilal, celaka suamiku Bilal tersebut. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan didapati oleh Bilal, husnul khatimah atau yang lain. Tatkala istrinya ketakutan dan menjerit menangis saat tersebut, Bilal berkata pada istrinya, la, tidak, kalimat itu tidak tepat. Maka beliau mengucapkan kalimat yang begitu indah, bal wa qaraba ghadan alba ahibati Muhammadan wa hizbah. Yang ada pada diriku saat ini, betapa indahnya kematian yang akan datang menjemputku, betapa indahnya sakarat yang akan aku lalui saat ini. Kenapa demikian wahai Bilal? Ghadan alba ahibati Muhammadan wa hizbah. Besok aku akan bertemu dengan kekasihku Rasulullah. Besok aku akan bertemu dengan para kelompok yang ada di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayyuhal, kalau kematian saat ini datang kepada kita semua, apa yang akan kita ucapkan saat-saat kematian tersebut? Ayyuhal, siapkan untuk saat itu dengan kita meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan al-amal bil tanzil, apapun yang diminta oleh Allah melalui Rasulullah, kita kerjakan seluruhnya. Yang dilarang kita jauhi seluruhnya. Lisan kita jaga dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
jaga dari berbuat maksiat kepada Allah. Disebutkan mata yang pernah dibuat untuk melihat yang haram di muka bumi dan belum sempat dia bertobat kepada Allah atas satu pandangan haram di muka bumi, di yaumil qiyamah walaupun dia masuk surga Allah, dia akan diharamkan untuk memandang Allah, untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat makhluk yang semacam ini? Kalau kenikmatan terindah di surga dia tidak bisa dapatkan. Salah namanya wa iyadillah. Tangan kita jaga dari hal-hal yang diharamkan Allah, bahkan kemaluan kita, perut kita jangan sampai kita masukkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, dijadikan kehidupan kita kehidupan yang indah, kehidupan yang terjaga dari hal-hal yang dimurkai Allah, dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang terdahulu. Mereka begitu semangat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah, dengan semangat hijrahnya Rasulullah di bulan Muharram ini. Mari tingkatkan semangat kita untuk benar-benar kita mendirikan ibadah dengan sebenar-benarnya, dengan benar-benar kita mendirikan bagaimana pola agar kita berinteraksi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga kita, dengan sanak famili kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan sesama muslim, bahkan dengan orang-orang yang non-muslim sekalipun, bagaimana interaksi kita dengan mereka semua. Karena ini semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu, interaksi mereka dengan binatang sekalipun, mereka begitu menghormati binatang karena mereka merasakan saya makhluknya Allah, mereka binatang pun makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Sayyidina Uwais al-Qarani, tatkala beliau lagi makan dari sampah-sampah sisa daripada makanan manusia, karena beliau orang yang tidak begitu dipandang di masa beliau. Namun Nabi Muhammad menunjukkan kata Rasulullah, afdalul tabi'in Uwais al-Qarani, sebaik-baiknya tabi'in adalah Sayyidina Uwais al-Qarani. Tatkala beliau makan di sesampahan yang ada, ternyata di sisi lain ada seekor anjing yang lagi makan juga bersama beliau. Anjing ini menggonggong kepada beliau. Apa yang dikatakan Sayyidina Uwais al-Qarani? Ya kan, kun bima yalik wa ana atul bima yalik. Ma aqulu inni ana khairu minka wa la anta khairu minni. In jawaztu as-surah fa ana khairu minka wa illa fa anta khairu minni. Dia katakan, wahai anjing, makanlah apa yang ada di hadapanmu, saya pun akan makan yang ada di hadapan saya. Saya tidak mengganggu dan kau tidak mengganggu dirimu. Saya tidak bisa mengatakan saat ini kalau saya Uwais al-Qarani lebih mulia dari engkau yang hanya seekor anjing, dan saya juga tidak bisa mengatakan engkau lebih mulia dari diriku. Kita sama saat ini di hadapan Allah. Namun penentunya nanti di yaumil qiyamah, kalau saya bisa melalui sirat dan saya bisa masuk ke surga, saya lebih mulia dari dirimu. Namun tatkala saya melalui sirat, saya jatuh ke neraka Allah, engkaulah yang lebih mulia dari dirimu. Ini bagaimana? Inilah kehidupan mereka. Demi Allah, kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di masa sekarang ini, kita akan merasakan kelezatan kehidupan di muka bumi ini. Kita akan merasakan kenikmatan hidup di muka bumi sebagaimana orang-orang terdahulu merasakan kehidupan mereka begitu nikmat karena mereka benar-benar berjalan dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah agar jauh dari maksiat kepada Allah, agar bisa menata dan meniti jalan kita selangkah demi selangkah demi untuk menyamakan keadaan kita sebagaimana orang-orang terdahulu yang telah sukses dalam kehidupan mereka di muka bumi ini. Maka dari itu kita patutlah untuk menjaga diri ini sedikit demi sedikit. Tidak ada satu pekerjaan kita kerjakan melainkan kita tanyakan dalam diri ini, apakah Allah akan memberikan keridhaannya kepada kita dengan apa yang kita kerjakan tersebut. Allahumma ya muwaffiq lil khair wa a'lam 'alaih wa fiqna lil khair wa a'inna 'alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu wa sallamu alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi alladhina yattaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim.
لله الذي جمعنا على أمره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وفخرنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد أيها العباد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عليك بتقوى الله في السر والعلن، وقلبك نقبه من الرجس والدرن، وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن، وأصحب بالمعروف والعلم والهدى، وجانب ولا تصحب إذا من اهتدى، وإن ترضى بالموسوم عشت منعما، وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان. وصلي بقلب حاضر غير غافل، ولا تلهو عن ذكر المقابر والدوام، وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر لمن أكثر من الصلاة والسلام عليه بأن مقامه قريبا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أكثركم علي الصلاة. فإن الله سبحانه وتعالى كذلك أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وذن بملائكته المسبحة بقدسه، وإلى بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تبارك وتعالى مخبرا وآمرا بكم بالصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين، وتابعين وتابع تابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فيهم منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا واصلح بنا واصلح من بصلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم انزل رحمة والغيث ولا تجعلنا من الغالبين ولا تأخذنا بالسنين، اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين الأذى والبلاء والقهر والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وارفع اللهم عنا ونحن الظالمين والباغين الظالمين والحاسدين والجاهلين بما شئت عنا غير